Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan pelarian cinta. Pov Adit. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan semalam? Bodoh, kamu bodoh Dit. Kenapa sampai kamu terbuai dan masuk kembali ke dalam lubang yang sama? Gumamku sambil memaki diri sendiri. Mas Adit, seru Tasya manja. Terlihat wajahnya sungguh bahagia. Wajah yang dulu ceria dan selalu membuatku ikut bahagia, kini hadir di sampingku. Tasya sudah berada di atas ranjang, ia menyenderkan tubuhnya ke bahuku. Apa yang kita lakukan semalam sungguh indah, Mas? Katanya sambil mengelus dada bidangku. Aku sangat mencintaimu, Dit. Walaupun semalam kamu menggenjotku dan menganggap diriku cinta, istrimu. Aku hanya diam tak menjawab. Semalam yang kuingat, aku seperti bermimpi dan menggenjot cinta, istriku sendiri. Tetapi ternyata, yang kunikmati bukan cinta melainkan Tasya. Dit, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku ingin membuktikan kesungguhanku. Aku mencintaimu dengan segenap jiwa dan ragaku. Apapun syarat yang kamu minta, akan aku penuhi dengan sumpah dan janji yang telah kuucapkan semalam. Aku mohon jadikanlah aku bagian dari hidupmu, Dit. Menjadi istri dan ibu dari anakmu, Tasya menciumi buku tanganku, seperti layaknya seorang istri yang ingin berbakti pada suaminya. Ia lalu melanjutkan perkataannya. Sejak kamu tinggalkan dan menjauhiku. Sejak itu pula, hidupku rapuh dan kehilangan arah. Hanya kenangan indah sewaktu kita dulu yang bisa memberikanku harapan, aku tidak mau lagi terpisahkan darimu, Dit. Tasya menangis, ia lalu membenamkan wajahnya di dada bidangku, sambil melingkarkan tangannya di pinggangku. Aku yang melihatnya, timbul rasa iba di hatiku. Selama ini aku hanya bisa membuatnya sedih dan kecewa. Kemudian kulus rambutnya supaya ia kembali tenang. Jujur saat ini aku dalam posisi dilematis. Dihadapkan dengan permasalahan hati, yang memerlukan keputusan yang bijak. Aku diam dan hanya merenung, memikirkan masalah ini. Terlintas di benakku bayangan cinta, yang kecewa dan sedih bercampur marah. Bila ia mengetahui suaminya terpedaya oleh wanita lain. Tubuhku bergetar hebat. Bayangan cinta, membuatku sangat takut. Takut kehilangan cinta. Takut bila istriku akan pergi menjauh, pergi meninggalkanku. Syah, kenapa kamu nekat melakukan ini? Tidakkah kamu berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini menyakiti cinta, istriku? Kenapa Syah? Tanyaku meminta penjelasannya. Wajah Tasya memandang ke arahku, dengan air mata yang membasahi pipinya, tatapannya sayu. Maafin aku, Dit. Aku hanya bisa menyusahkanmu dan selalu mengganggu hidupmu, serta membuat hidupmu kacau, ucapnya lirih menyesal. Aku menyeka air matanya, kemudian kucium keningnya. Entah kenapa setiap aku melihatnya sedih, hatiku selalu tidak tega. Ku benamkan kepalanya ke dadaku. Tapi tidak seperti ini caranya, Syah. Aku selama ini belum bisa menerima perbuatanmu itu, bukan berarti aku tidak peduli sama sekali denganmu, kataku geram, dengan tindakannya saat ini. Tasya hanya diam. Hanya terdengar suara isak tangisnya, sambil ia terus mempererat pelukan tangannya di pinggangku. Sudah Syah. Kamu jangan menangis. Lebih baik kita segera berpakaian, aku mau pulang dulu ke rumah, nanti kita bicarakan lagi. Aku melirik sejenak ke arah jam dinding. Alangkah terkejutnya, saat melihat waktu sudah menunjukkan pukul 9.37 WIB. Aku bergegas mau berdiri dan mengenakan kembali pakaianku, lalu sesegera mungkin keluar dari kamar Tasya. Tetapi sebelum aku bergerak bangkit, tiba-tiba tangan Tasya menahanku. Ia makin membenamkan wajahnya di dadaku, sambil berbisik. Please, Dit. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku mohon, rengek Tasya memelas, dengan semakin mempererat pelukannya di tubuhku. Duh, gimana ini? Bahaya. Jika papa dan mama sampai ke sini melihat keadaan kami, yang polos seperti ini. Hancur sudah rumah tanggaku dengan cinta. Apa yang mesti kulakukan, supaya aku bisa lepas dari masalah ini? Belum sempat menjawab semua pertanyaan di dalam benakku, tiba-tiba aku melihat handle pintu kamar Tasya berbunyi. Ceklek. Kriek.
Perlahan-lahan pintu itu pun mulai terkuak. Dan aku pun segera menarik selimut untuk menutupi tubuh polos kami berdua. Lalu terlihatlah orang yang berdiri di depan pintu, sambil menatap tajam dengan wajah merah menahan amarah. "Adit!" Seru suara wanita berteriak memanggil namaku. Mama, seruku memanggil wanita tersebut, dengan suara gemetar dan gugup. "Cepat kalian berdua berpakaian. Temuin papa dan mama di rumah, sekarang." Perintah mama tegas, lalu segera keluar dari kamar dengan ekspresi wajah marah. Iya, Mam," sahutku. Tubuhku gemetar, bagai pencuri yang tertangkap tangan sedang mencuri. Kami berdua terlihat panik dan tegang. Aku segera mencari pakaianku. Begitupun dengan Tasya, ia berdiri melangkah menuju kopernya. Memilih baju yang pantas ia kenakan, untuk menghadap papa dan mamaku. Dengan suara berat dan meninggi, aku berkata padanya, "Syah, apalagi yang kamu rencanakan? Apakah ini rencanamu untuk menjebakku? Aku kecewa sama kau, Syah." Refleks tanganku sudah berada di atas, dan siap untuk menampar pipinya, karena emosiku tiba-tiba meluap. Tasya yang melihatku hendak menamparnya. Dia hanya diam dan memejamkan matanya, dengan suara lirih ia berkata, "Tampar, Dit. Tampar saja," tantangnya pasrah. "Jika ini bisa membuatmu puas, aku memang pantas mendapatkan semua itu." Tanganku yang sudah di atas siap menamparnya tiba-tiba berhenti. Hati kecilku yang tidak tega untuk menyakitinya, membuat aku kembali menurunkan tanganku. Dengan perasaan marah dan masih emosi, aku pergi meninggalkan Tasya, yang masih berdiri gemetar dengan mata terpejam. Adit, Tasya, Gunawan dan Hanum, kini sudah berada di ruang keluarga. Pembantu mereka tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang tersebut. Tampak ketegangan di wajah mereka berempat. Terutama Adit yang sejak pulang ke rumahnya terlihat emosi, dan menyimpan kekesalan di hatinya. Kemudian Gunawan selaku orang tua Adit memulai pembicaraan mereka. "Adit, Tasya, kalian berdua sudah dewasa. Tentunya bisa memutuskan sebaiknya seperti apa hubungan kalian ke depannya. Papa berharap sama kamu, Dit. Sebagai lelaki mesti bersikap jantan, segera nikahi Tasya. Papa tidak mau punya anak yang lari dari tanggung jawab. Kamu mengerti, Dit?" Adit mengangguk pasrah, terlihat ia masih menyesali semua yang telah terjadi. "Bagaimana dengan kamu, Nak Tasya? Kamu bersedia menerima Adit, Syah?" tanya Gunawan pada Tasya. "Iya Om, Tasya menerima Adit sepenuhnya. Bahkan Tasya mau pindah keyakinan, jika itu menjadi permintaan Adit," jawab Tasya mantap dan yakin. "Oke, untuk masalah ini Papa rasa sudah jelas, dan tidak perlu diperdebatkan. Kalian berdua sudah bersedia untuk menikah. Tapi..." Gunawan memandang wajah Hanum istrinya sejenak. Lalu kembali fokus melanjutkan perkataannya. "Papa juga tidak ingin Adit menceraikan Cinta. Biar bagaimanapun dalam kandungan Cinta itu adalah anaknya. Bagaimana, Syah? Apakah kamu mau menerima Adit yang sudah beristrikan Cinta?" Adit yang mendengar perkataan papanya barusan, sedikit lega. Ternyata papanya juga memikirkan nasib pernikahannya dengan Cinta. Emosi dan kemarahannya mulai mereda. Terpancar raut ketenangan yang perlahan mulai meliputi ekspresi Adit. "Om." Tasya bersyukur sekali. Om dan Tante bersedia menerima Tasya sebagai menantu kalian. Jujur ini adalah impian Tasya sejak lama. Tasya mencintai Adit, dan Tasya akan membuktikan kesungguhan perkataan dan hatiku. Dijadikan istri kedua pun, tidak masalah buat Tasya. Asalkan Adit berjanji akan sama membagi hati dan cintanya pada kami berdua. "Harus adil, Om," jawab Tasya menjelaskan keinginannya. Gunawan memberikan senyum pada Tasya. Lalu ia melihat ke arah Adit, dan selanjutnya ia melanjutkan perkataannya. "Kamu dengar sendiri, Dit. Apa jawaban Tasya? Bagaimana jawaban kamu, dengan permintaan Tasya dengan kata adil? Apakah kamu sanggup membagi hati dan cintamu sama adilnya?" Adit menggelengkan kepalanya, kemudian ia mulai bersuara. "Jujur, Pak. Untuk saat ini hati Adit masih sepenuhnya milik Cinta. Tetapi, Adit akan berusaha membuka hati demi Tasya.
Adit tidak akan mengecewakan papa dan mama, juga tidak akan memalukan keluarga Wijaya. Biarlah Adit akan menjalani kehidupan rumah tangga ini dengan apa adanya. Adit hanya berharap, Tasya mau mengikuti didikan dan bimbingan Adit. Suasana menjadi hening, setelah Adit menyampaikan apa jawaban dan keinginannya. Masing-masing diam, berpikir dengan pikiran mereka masing-masing. Namun beberapa menit kemudian, Hanum melihat ke arah Gunawan suaminya. Dan suaminya menganggukkan kepala, seakan memberi persetujuannya pada Hanum, untuk bersuara. Mama mohon maaf padamu, Dit. Mungkin kamu setelah mengetahui ini kamu bakalan marah sama Mama. Semua itu telah Mama rencanakan bersama Tasya. Jujur Mama kecewa sama kamu, yang lari begitu saja setelah mendapatkan kesucian Tasya. Apapun alasan kamu, Mama tidak akan bisa terima, karena Mama juga perempuan sama seperti Tasya. Mama minta kamu sayangi dan cintai Tasya, sama besarnya cintamu pada istrimu. Didiklah mereka menjadi istri-istrimu yang nantinya akan menjadi kebanggaanmu, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, semua tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Mulailah dengan hati yang baru, belajarlah untuk mencintai kekurangannya. Karena di balik itu semua, akan ada keindahan nantinya untuk kalian. Mama berpesan, jadilah suami yang bijaksana, didiklah mereka dengan cinta dan ketulusan. Bagaimana, Dit? Apa kamu marah dengan penjelasan mamamu? Tanya Gunawan menyambung perkataan Hanum istrinya. Adit langsung menjawab dengan tegas. Awalnya Adit sudah menduga, Pak. Semua ini sudah direncanakan Tasya. Ternyata Mama juga ikut mengatur semua ini. Marah, kecewa dan benci itu pasti ada dalam posisi Adit. Tetapi Adit sadar, Adit memang harus menikahi Tasya. Demi menyelamatkan harga diri keluarga kita, dan martabat keluarga Opa Wijaya. Adit akan memperlakukan Tasya sama dengan cinta. Tapi yang jadi permasalahan, apakah keluarga Opa Wijaya mau Tasya dijadikan istri kedua Adit? Dan membiarkan putri dan cucunya berpindah keyakinan? Mendengar perkataan Adit, wajah Tasya bersemu merah. Kesedihannya berubah menjadi kebahagiaan. Ia lalu menjawab tanpa penuh keraguan. Keluargaku tidak akan melarangku, Mas. Mereka akan mendukung semua yang kulakukan demi kebahagiaanku. Mereka semua sudah tahu kalau aku sangat menyayangimu. Kamu tidak perlu ragu dengan keluargaku mereka, semua pasti menerimamu dengan tangan terbuka, Mas. Gunawan tersenyum sumringah, Hanum mendekati Tasya dan memeluknya. Sementara Adit berusaha ikut tersenyum, walau di hatinya masih ada kegelisahan yang melandanya. Sekarang masalah ini sudah selesai. Papa harap kamu segera menikahi Nak Tasya secepatnya. Urusan cinta, istrimu. Nanti kalian berdua bicarakan dengan baik-baik, seperti apa ke depannya. Yang jelas Papa harap kamu lebih dewasa lagi, Dit. Didik dan bimbinglah kedua istrimu dengan ketulusan, karena itu akan membuat kalian bahagia. Boleh Mama menambahi, Pak, potong Hanum. Gunawan menganggukkan kepala. Kamu yakin, Syah? Dengan keputusan untuk berpindah keyakinan? Mama tidak mau kamu berpindah keyakinan hanya karena terpaksa. Yakin, Mam? Tasya tidak ragu dengan keputusan Tasya ini. Tasya ingin rumah tangga kami, nantinya benar-benar sejalan tanpa ada lagi perbedaan di antara kami. Tasya berharap dan meminta dididik Mama, Papa dan Mas Adit. Untuk menjadi istri yang baik, sesuai tuntunan dari kalian. Jawab Tasya penuh keyakinan. Hanum mencium kening Tasya, lalu mereka berpelukan seperti layaknya ibu dan anak. Mereka berempat langsung berembuk membicarakan rencana pernikahan Adit dan Tasya yang akan diadakan 3 hari lagi. Gunawan segera menelpon papanya Tasya, memberitahukan masalah ini. Hanum meninggalkan Adit dan Tasya menuju dapur. Sementara Adit dan Tasya masih berada di ruang keluarga itu, sambil menunggu Gunawan, yang sedang serius berbicara melalui telepon genggamnya. Dalam diamnya, keduanya hanya saling memandang satu sama lain. Adit sedikit demi sedikit mulai membuka hatinya untuk mencintai Tasya. Sementara Tasya terlihat sangat bahagia, karena harapan dan impiannya bisa terwujud. Mereka berdua saling tersenyum satu sama lain. Mas, seru Tasya memanggil Adit dengan sapaan yang baru. Iya. Jawab Adit singkat. Ih. Bikin bete? Apa kek? Jawab sayang. Napa?
Rengek Tasya manja lalu ia memeluk Adit. Hahaha, tawa Adit meledak. Tasya memanyunkan bibirnya. Kamu itu cantik, Syah. Imut dan ngegemesin kalau seperti ini, goda Adit sambil mengelus rambut Tasya. Tasya mencubit gemas perut six-pack pemuda itu. Au! Sakit, Syah. Erang Adit meringis. Rasain, itu cubitan sayang buat kamu mas, karena godain aku. Hahaha. Tawa mereka berdua membahana di ruang keluarga. Nah gitu, kalian mesti akur. Jangan seperti Tom dan Jerry, celetuk Hanum ketika kembali dari dapur. Diiringi seorang ART membawa makanan ringan untuk mereka santap. Adit dan Tasya berhenti tertawa, dan melepas pelukan mereka. Wajah keduanya tersenyum kompak ke arah Hanum. Taruh di sini aja, Mbak, perintah Hanum tegas pada ART-nya. Oh iya Mbak. Nanti siapin juga, sekalian untuk makan siang di meja makan, ya? Iya. Nya, sahut ART tersebut, lalu ia berlalu kembali ke dapur mengerjakan perintah Hanum. Setelah ART itu kembali, Hanum kembali bersuara. Tapi ingat ya, kalian belum sah menjadi suami istri. Jangan sampai terulang kembali kejadian seperti yang Mama lihat tadi. Adit jaga sikapmu, sebentar lagi kalian menikah. Jangan sampai ada gunjingan tetangga kiri kanan, kalian mengerti? Iya Mam, jawab Adit tegas. Ya udah, Mama mau ke dapur dulu. Setelah aku berhasil menyelesaikan masalah mereka. Adit bersedia menikahi Tasya, dan Tasya bersedia menjadi istri kedua Adit, bahkan mau mengikuti keyakinan Adit. Aku kemudian menelepon papanya Tasya. Pagi, ini dengan Mas Hadi, ya? Sahut suara pria di sana menerima sambungan teleponku. Pagi juga, Dik. Nganggu ndak nih Mas telepon kamu? Kataku menanyakan. Nggak kok, Mas. Tapi ada apa ya? Kok sepertinya ada hal yang sangat penting, Mas? Kata papanya Tasya dari ujung telepon sana. Begini, Dik. Mas mau melamar anakmu, untuk jadi istrinya Adit. Mereka sudah ngomong pada Mas, bahwa mereka sama-sama saling mencintai. Dan mereka mau sesegera mungkin menikah. Apakah kamu keberatan dengan rencana mereka berdua? Kataku menjelaskan maksudku pada papanya Tasya. Serius, Mas? Kalau saya sangat setuju. Justru saya senang mendengar rencana ini. Tasya anak saya itu sudah lama suka dengan Adit. Kapan rencana pernikahan mereka, Mas? Sahut papanya Tasya, antusias mendengar kabar itu. Rencana saya menikahkan mereka dulu secara Islam 3 hari lagi. Iya mohon maaf ya, apakah adik keberatan kalau Tasya memeluk keyakinan yang sama dengan Adit? Saya tidak akan memaksakan diri untuk Tasya, Dik. Tapi dia sendiri ingin pindah keyakinannya mengikuti keyakinan Adit. Sekali lagi Mas mohon maaf, jika membuat kamu dan keluarga tersinggung. Karena keyakinan itu bersifat prinsip, dan Mas tidak mau nantinya ada kesalahpahaman di antara kita, Dik. Kataku kembali menjelaskan persoalan tersebut pada papanya Tasya. Oh masalah agama dan keyakinan, saya serahkan sepenuhnya pada Tasya, Mas. Dia yang akan menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan aku yakin, kalau Tasya sudah bilang seperti itu, artinya dia memang sudah serius untuk menjadi istri Adit. Saya hanya mengikuti keinginannya demi kebahagiaannya. Saya pribadi dan keluarga, tidak mempermasalahkannya. Mengenai rencana Mas, saya dan keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Mas. Nanti kami hanya tinggal datang ke Surabaya, mengikuti acara akad nikahnya saja di sana. Jawab papanya Tasya tegas. Oke kalau begitu, Dik. Nanti Mas bicarakan juga dengan Opa Wijaya untuk meminta nasihat beliau. Terima kasih ya, Dik. Sudah menyetujui rencana ini, nanti Mas kabarin lagi berita baiknya sama kamu. Kataku senang berbicara dari ponselku. Iya Mas. Yang terpenting mereka berdua bahagia. Dia itu putri kami satu-satunya. Saya titip sama Mas untuk dididik menjadi istri dan menantu yang baik. Hehe. Sahutnya sambil tertawa kecil. Oke, Dik. Dah dulu ya, selamat pagi. Salam ya buat istrimu. Kataku sebelum mengakhiri sambungan telepon kami. Setelahnya, aku menceritakan obrolan kami tadi pada Adit dan Tasya.
Mereka berdua, terutama Tasya terlihat bahagia sekali setelah mendengar penjelasanku. Adit sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Terlihat sekali wajahnya begitu bahagia selama ia berbicara dengan orang tersebut. Sementara itu Tasya ikut tersenyum. Ekspresi gadis itu ikut bahagia saat calon suaminya tertawa dan sesekali bercanda dengan lawan bicaranya di ujung telepon sana. Setelah beberapa menit kemudian, pembicaraan Adit dengan orang tersebut akhirnya selesai. Lalu Tasya kembali mendekat dan memeluk Adit sambil menggoda calon suaminya tersebut. Sudah puas, Mas Adit? Kangen-kangenan sama cinta? Baru tahu kalau kamu itu ternyata jago merayu juga ya, Mas? Kamu cemburu dengan cinta, Syah? Tanya Adit balik menggodanya. Tasya menggeleng, tetapi ia menunduk sesaat mencoba menghilangkan rasa cemburu di hatinya. Jika kamu belum bisa membuang rasa cemburumu pada cinta, kamu akan sulit untuk melakukan kedua permintaanku. Lakukanlah dari hati dengan penuh ketulusan. Mas percaya kamu bisa melakukan itu, sahut Adit mencoba memberikan arahannya untuk Tasya. Iya, Mas. Tasya akan belajar itu semua. Makasih ya Mas sudah mau menerima Tasya. Memaafkan kehilafan Tasya, ucap gadis itu lirih bercampur haru. Dah yuk, kita jalan-jalan. Mas ingin mengajakmu ke sebuah tempat. Kamu sudah siap? Bersambung.